Akhlak ini adalah kunci kebaikan dari tingkah laku manusia. Seseorang kalau akhlaknya baik, ini insya Allah semua gerak-geriknya, tutur katanya, segala apa yang dikerjakan itu baik-baik. Karena memang yang menentukan itu adalah akhlak. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna min ahyarikum ahsanakum khuluqan. Sesungguhnya sebaik-baik dari kalian semua adalah orang yang paling baik budi pekertinya, akhlaknya. Karena akhlak ini memang yang menentukan. Kalau orang akhlaknya itu sudah baik, ketika bertemu dengan orang tua, ya akan muncul akhlak baik kepada orang tua. Kalau akhlaknya sudah baik, ketika bertemu dengan orang atau tetangga, dia akan muncul akhlaknya kepada tetangga atau orang lain. Kemudian kalau akhlak sudah baik, maka ketika sesuatu itu berhubungan dengan Allah, maka akan muncul akhlak baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhlak ini sangat penting sekali untuk diperbaiki. Makanya tadi di hadis di awal bahwa Rasul ini diutus untuk memperbaiki akhlak. Kemudian akhlak kalau sudah baik, apa sih untungnya bagi orang yang memiliki akhlak atau budi pekerti yang baik? Dari Aisyah pernah berkata bahwa saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang mukmin, maksudnya orang yang sudah beriman, itu akan menemukan pahala dari budi pekerti yang baik, dari akhlak yang baik, seperti derajata lisaimi, seperti derajatnya orang yang ahli puasa setiap hari, wal qaimi, dan juga orang yang melakukan sholat malam. Cuman akhlaknya apik ya, budi pekertine apik, itu sama dengan derajatnya orang yang ahli puasa setiap hari, ahli sholat malam setiap malam. Itu saking mulianya orang yang punya akhlakul karimah, punya akhlak yang mulia, punya budi pekerti yang baik. Makanya sangat beruntung sekali orang yang memiliki akhlak atau budi pekerti yang baik, sopan santun, ramah tamah, hidupnya tawadhu, ini luar biasa. Ini benar-benar mencontoh dari sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata Siti Aisyah bahwa Rasul pernah bersabda, yang artinya tadi itu bahwa seorang mukmin itu akan menemukan kebaikan daripada budi pekertinya, akhlaknya yang baik, itu seperti derajatnya orang yang ahli puasa di setiap harinya dan sholat malam di setiap malamnya. Kemudian an Abu Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min sa'in asqalu fil mizani min husnil khuluq. Tiadalah sesuatu yang lebih berat di dalam timbangan nanti selain daripada baiknya budi pekerti, baiknya akhlak seseorang. Jadi akhlak baik, akhlakul karimah, budi pekerti baik, ini sudah mendapati pahalanya itu sudah tidak ada lagi yang melebihi beratnya. Apalagi nanti ditambah lagi pahala-pahala yang lain. Jadi ini akhlak karimah ini memang harus benar-benar dijaga, dirawat, dan berusaha agar kita benar-benar bisa mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis-hadisnya. Jadi yang pertama tadi, bahwa yang paling baik di antara kita adalah orang yang paling baik budi pekertinya, akhlaknya. Kemudian bahwa seorang mukmin yang baik budi pekertinya, yang baik akhlaknya, dia akan mendapatkan derajat seperti derajatnya orang-orang yang ahli puasa setiap hari dan sholat malam setiap malamnya.
Kemudian hadis yang ketiga menjelaskan bahwa tidak ada suatu amal yang melebihi beratnya di timbangan nanti kecuali selain daripada budi pekerti atau akhlak yang baik. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, ana zaimun bi baitin fi robatul jannah. Aku menjamin sebuah bangunan di pertengahan surga. Liman tarakal, di taman surga, perkebunan surga. Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Bagi orang yang meninggalkan berdebat, berpadu, debat-debatan, walaupun benar. Jadi gampangnya ngalahan. Gak seneng debat, gak seneng ribut, itu dijamin oleh Nabi akan mendapatkan bangunan di perkebunan surga. Wa baitun fi wasatil jannati liman taqal kadziba wa in kana mazihan. Dan aku menjamin orang akan mendapatkan bangunan di pertengahan surga bagi orang yang meninggalkan bohong, dusta, walaupun etok-etok. Ibu-ibu tahu enggak bohong yang etok-etok? Yang sering ini orang tua pada anak. Bu, minta beli ini bu, ya besok. Ya, besok tidak. Besok minta lagi yang lain. Bu, minta ini bu, ya besok ya. Nah, itu bohong etok-etok. Sebenarnya sudah nggak boleh. Menurut Imam Ghazali, bohong etok-etok itu akan menarik atau membawa kita ke bohong yang sungguhan. Lah orang yang mau meninggalkan bohong, dusta, walaupun pura-pura, etok-etok jauh-jauh ini, itu akan ditanggung oleh Nabi, dijamin oleh Nabi akan mendapatkan bangunan di pertengahan surga. Kemudian wa baitun fi a'lal jannati liman hasanahuluqahu. Dan aku menjamin suatu bangunan di atas surga yang paling tinggi ini daripada yang dua sebelumnya, yaitu bagi orang-orang yang baik budi pekertinya, baik akhlaknya. Jadi orang yang akhlaknya baik, budi pekertinya baik, tingkah lakunya baik, ini akan dijamin oleh Nabi akan diberi bangunan di surga bagian atas. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kalau orang itu cuman meninggalkan debat walaupun benar, itu akan diberi bangunan di perkebunan surga. Ya lumayan ini. Kemudian orang yang meninggalkan dusta walaupun dusta yang etok-etok tadi, itu akan diberi bangunan di surga, di pertengahan surga. Ya lumayan juga. Lah orang yang baik budi pekertinya, akhlaknya mulia, ini akan diberi bangunan di atas surga, surga bagian atas. Ini belum bisa kita bayangkan dari sini. Nanti ketemunya kalau sudah di surga nanti bagi orang-orang yang akhlak budi pekertinya mulia. Nah ini 4 macam diantara hadis yang menunjukkan tentang kemuliaan akhlak Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sekaligus keuntungannya kalau kita mau meniru akhlak mulia beliau, karena beliau memang diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Jadi sudah tepat sekali, memang sewajarnya kalau beliau ini mencontohkan bagaimana akhlak yang mulia. Nah setelah kita sudah mengerti tentang bahwa salah satu contoh yang harus kita tiru dari diri Rasulullah SAW adalah tentang kemuliaan akhlak. Lah kalau akhlak kita sudah baik, maka nanti kalau menurut kitab-kitab akhlak ini selanjutnya nanti ada akhlak bagaimana kalau kita berhadapan dengan dua orang tua, bagaimana hal kita kalau bertemu dengan orang alim, bagaimana akhlak kita kalau bertemu dengan orang bodoh,
bagaimana akhlak kita bertemu, bergaul dengan tetangga dan lain sebagainya.